Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para salikin dan jamaah semuanya, semoga kita mendapatkan ridho, maunah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pertama kali bertawasul. Semoga apa yang kita niatkan mengaji pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan insyaallah rahmatnya. Ala diniyah wa qusalihah wa mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswaji wa dzurriyyati wa ahlil bait mutahharin. Wa ila saya Muhammad Baudin Naqsyabandi sahibul fadilah wal azilah wal Khalid Naqsyabandi, ya Allah, saya Sulaiman Susyarat Muhammad Yahya Umar Sofan Basta Musa Ridha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan abaina wa ummahatina wa khususan muassis Nahdlatul Ulama ya Hasim ya Wahhab ya Bisri, wa khususan mu'alif fi hadzal kitab Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Asy-Syakandari fi kitab Tajul Arus. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salikin dan sahabat-sahabat saya, para guru besar, para ilmuwan, para profesional dan ormas Isnu, Fatayat, Muslimat, perguruan tinggi, dan teman-teman ibu yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita panjatkan syukur pada Allah atas karunia-Nya kita bisa melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini, dan kita harus banyak mengucapkan biqaulihi alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat saya dan para jamaah dan salikin, salikah, zumin, jumiat yang saya hormati, hari ini kita melanjutkan ngaji kitab. Terlebih dulu saya sampaikan kalimat terakhir dari apa yang dinukil pada ngaji kita yang lalu. Intinya kita diminta wal idghaq wal istima' ali kalamillahi azza wa jalla. Kita diminta untuk mengganti dari semua yang kita lakukan bersenda gurau itu, ya harus istima', harus mendengarkan li kalamillah, dari kalam-kalam Allah azza wa jalla, subhanallah azza wa jalla. Wa dzakir,
dan memperbanyak zikir. Daripada kita banyak ngomong dan jelas tujuannya apa, kita baca Quran saja atau mendengarkan baca Quran dan zikir. Nah, kemudian kita juga diminta ya wabatal akli bisyari wasyahwat, setelah kita banyak terhadap makan, hobinya makan, apa saja makan, bukan sedikit makan tapi sedikit-sedikit makan ya, bisyarrihi wasyahwat, dan kita juga banyak ngumbar syahwat, ngumbar hawa nafsu ya. Kemudian kita diminta ya illa aqlal qalil, kita nyedikitkan deh, makan jangan banyak-banyak, nanti gemuk, nggak bisa gesit gitu. Alladzi yunika 'ala ta'ah, dan setelah itu ya orang yang banyak makan itu biasanya ya, dia harus lemah, malah orang makan banyak lemak ya. Nasi itu bukan berarti harus berapa piring, sebetulnya cukup proteinnya yang banyak, jangan karbonya gitu. Karena itu bikin ngantuk. Nah, kalau kita makan sedikit, alladzi yu'inuka 'ala ta'ah, kalau makan sedikit itu kita akan bisa menolong taat kepada Allah. Jadi kalau makan banyak tidak bisa bangun malam, tapi kalau makannya sedikit, tengah malam jam 2, jam 3 itu kan terasa lapar, itu bangun ya. Kalau kita kenyang ya, metabolismenya sudah jelek, udah langsung kepada sampai subuh. Nah, para salikin, mari kita lanjutkan di dalam makalah pikiran-pikiran dari Syekh Tajuddin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nadha bihima bi ulumiha fid dharain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'asallah man lam ya'rif iqabah wa inna ma taraka ta'atallah malam ya'rif tawabah, falau italau ala adzabin nar wala lama ghafaluh, wala italau ala ma'adallah li ahli jannah lama tarakuha tarfata ain. Para salikin, inna ma'asallah, mengapa di dunia ini banyak orang yang asyok bermaksiat kepada Allah? Kira-kira masih banyak nggak produsen maksiat itu? Ya, produsen, kalau orang bermaksiat banyak ya. Mengapa banyak? Memang ada produsennya ya. Yang produsen banyak, yang membeli juga banyak. Karena imannya lemah, larinya ke dunia maksiat. Itu mengapa mereka maksiat? Malam ya'rif iqobah, itu adalah orang itu belum mengetahui terhadap siksa Allah itu kayak apa, pedihnya siksa Allah nanti di yaumil akhir itu kayak apa, mereka nggak mengetahui. Wa inna ma ta'atallah, dan orang yang taroka, dan sesungguhnya orang yang meninggalkan taat Allah itu malam yarif ta'abah, dia juga nggak tahu betapa apa yang Allah balas nanti di yaumil akhir, nggak tahu ya. Jadi, orang maksiat juga belum tahu balasan azabnya secara langsung. Orang yang beramal ya taat juga belum tahu apa sih balasannya nanti, nah, gitu loh. Jadi dengan demikian orang itu adalah ono nggak sih, nah, ada nggak sih, nah, berarti ada unsur nggak percaya sehingga dia ngobrol-ngobrol menurut semaunya sendiri. Falau italu ala adzabin nar, ya, kemudian disebutkan ya seumpama orang itu falau italu, dia tahu nginceng ya ala adzabin nar, tahu terhadap betapa akan pedihnya adzabin nar, walau italu ala ma'atagali ahli jannah, maka dengan demikian
mereka tidak lupa, ya. Wala ghafalu kan, tidak boleh lupa kalau sudah orang tahu azabnya neraka itu. Walau italu ala ma'adallah li ahli jannah, dan juga semua mereka mengetahui, ya, apapun ada Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah li ahli jannah kepada ahli surga, lama tarakuha, maka dia tidak akan pernah mau meninggalkan, ya, taatnya itu, ya, torfatan ain, walau sekejap mata. Jadi dengan demikian di surga nanti, kalau sudah insya Allah kita masuk surga, itu apa ya? Nggak ada sesuatu selain keindahan, kenikmatan, dan kepuasan, ketenangan. Semua ada. Nah, tapi anehnya para bapak-bapak, para sahabat sekalian, dua-duanya itu di dunia kita belum tahu. Azab nerakanya kayak apa, balasan surganya kayak apa. Lah ini memang dunia ini adalah sijnun, dunia ini adalah penjara bagi kita. Bagi orang mukmin itu dunia ini adalah penjara. Nah, dengan demikian para salikin, ini ujian bagi para dosen. Kalau ujiannya diberikan, soalnya diberikan, kan bukan ujian. Karena itu ini justru kita diuji, apakah kita betul-betul meyakini terhadap akhirat, dan apakah kita meyakini surga, negara. Itu kan di dalam sholat malam, sholat tahajud kita itu kan antal haq wa batul haq wal jannatul haq wa sa'atul haq, ya, wan naru haq. Nah, ini kalau kita tidak implementasikan dalam hati kita, maka kita akan merasa tidak perlu ada sesuatu yang mengatur-ngatur di dunia. Nah, sehingga dia semaunya. Oke. Inilah mengapa kita itu harus selalu mempersiapkan diri yang akan datang, yaitu artinya akhirat. Saya lanjutkan para salikin. Idza sahibta abna ad-dunya jadzabuka ilaiha, wa idza sahibta abna al-akhirah jadzabuka ila Allah. Idza sahibta, apabila kita itu berteman, ya, abna ad-dunya, kepada abna itu ya bisa anak-anak, pengertiannya bisa ahlu, bisa hubud, ya. Jadi orang yang abna ad-dunya, yang dalam hidupnya itu urusan dunia belaka, ya, jadzabuka ilaiha. Maka dengan demikian kita akan tertarik, ikut tertarik. Artinya orang teman-teman kita itu akan menarik kita itu adalah jadzabuka ilaiha, kita juga akan cinta dunia. Ya. Itu yang sering saya sampaikan, galangan kalah karo golongan. Jadi pada substansinya dari sononya manusia itu fitrah, tetapi mengapa tidak fitrah? Karena environmentnya, lingkungannya, miliunya itu yang menjadikan kita itu tidak baik. Nah, karena itu kita harus bersahabat pada orang-orang yang baik agar kita bisa tertarik, menarik, atau teorinya pendidikan itu ya kita ada influences, ada pengaruh pendidikan secara tidak langsung. Wa idza sahibta abnal akhirah, tetapi kalau kita itu sahibta, bersahabat, lingkungan kita, sehari-hari kita abna al akhirah, orang-orang atau siapa saja, komunitas, golongan yang ahlul akhirah, hidupnya itu selalu diukur, diorientasikan pada akhirat, jadzabuka ilallah, maka akan menarikmu, ya, menarik kita untuk apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihan para sahabat sekalian, kita mau bersahabat dengan yang yang orientasinya akhirat atau orang yang orientasinya dunia. Kalau urusannya dunia, ya dunia itu kan tidak lepas dari laibun walahun,
Jadi senda gurau dan kenikmatan yang sesaat itu kan makan. Coba bayangkan, makan itu kan hanya 5 cm. Habis masuk di tenggorokan kita, lidah kita mengecap, kemudian kita kunyah, masuk ke mana? Masuk ke tenggorokan, hilang, sudah nggak ada nikmat. Kan itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak abadi. Loh, gitu yang dicari, nah, gitu loh. Dunia, ya dunia nggak akan kita bawa kok, harta benda kita. Nah, tapi itu yang kita cari-cari. Ya. Tetapi yang akhirat, yang abadan, itu yang kita tinggalkan. Lebih milih dunianya ketimbang akhirat. Kebanyakan manusia seperti itu. Kalau bicara akhirat dibilang kolot, kalau dibicara dunia dibilang atau dicap sebagai orang yang modern. Nah, inilah ukuran modern dan kolot itu hanya dilihat dunia dan akhiratnya seberapa. Pada sebagai orang Ahlussunnah Jamaah, wabdalu ilahu wabdalu fima ataqallu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunya itu dilakoni ae, dijalanin saja. Alhamdulillah ada banyak, alhamdulillah dikasih banyak, dibagi. Toh juga tidak kita baca, tidak kita bawa kan. Nah, akhirat nanti itu yang akan kita betul-betul yang akan menjadikan teman kita nanti di yaumil akhir. Para salikin rahmatullah. Hal lanjutnya di dalam makalah ini disebutkan qala Rasulullah SAW, ya yuhsarul mar'u ala dini khalilih fayanzur ahadukum lima yukhaliq. Jadi di dalam Rasulullah bersabda dalam versi lain, ya, wa yusrul mar'u, dan setiap orang itu akan dikumpulkan ala dini, pada agama, ya, kekasihnya, ya, khalilih, ya, pada kekasihnya itu dia akan dikumpulkan, ya. Falyanzur ahadukum liman yukhaliq, dan dia juga akan dilihat, maka lihatlah kamu semua pada orang yang dijadikan kekasih itu. Jadi gini, orang yang mencintai, ya ini kan teorinya ada dua, mencintai atau dicintai. Yang paling bagus itu kalau kita dicintai, ya. Kalau dicintai itu posisi kita dicari, tapi kalau mencintai kita akan mencari. Kalau Anda mencari dunia, kira-kira Anda budaknya dunia enggak? Budaknya. Kalau kita dicari oleh dunia, ya, kemudian posisi kita itu makomnya bukan asbab, bukan posisi sebab, tapi posisi kita itu memang diberi oleh Allah, ya kita akan senang. Nah, posisi seperti inilah yang harus kita cari. Nah, karena itu kalau orang mencintai dunia, maka nanti meninggalnya akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai, yaitu ahli dunia. Ada yang guyon, tidak apa-apa, nanti saya mencintai artis, nanti di yaumil akhir saya akan ketemu dengan artis-artis, karena di dunia saya belum sempat salaman, gitu. Ya, walilih faldur ahadukum mal liman yukhalil. Jadi lihatlah semua itu kepada orang yang dijadikan kekasih. Nah, di versi lain, ya, terhadap orang yang diceritakan bahwa ada sahabat yang mengatakan, ya Allah, saya tuh nggak pernah menjalankan sesuatu yang utuh seperti panjenengan. Saya juga tidak selalu banyak berkumpul dengan panjenengan, kata sahabat. Tapi saya mencintai engkau ya Rasul. Nah, Rasul mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan yang kamu cintai. Yang kamu cintai siapa? Rasul. Lah, kamu nanti masuk surga dengan saya. Nah, karena itu kita masih bulan Maulid ini harus memperbanyak sholawat. Itu menjadi bagian mahabbah kita kepada Rasul, dan insya Allah kita akan masuk surga nanti bersama Rasul.
versi lain ya di akhirnya itu, di akhir hadis ini disebutkan almar'u ma'a man ahabba, jalan yang engkau tempuh mar'u, dan kamu itu nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah ini penting ya Bapak Ibu sekalian, untuk menjadikan kita itu betul-betul mencintai itu yang milihlah, jangan semua dicintai. Dunia cinta, harta cinta, apalagi makanan cinta, kendaraan cinta. Loh, kok semuanya dunia? Tapi kok nggak mencintai orang yang ahli akhirat lah? Nah, itu malah dicibir kadang-kala. Oke, para salikin saya lanjutkan. Wa qallal mu'allif fi hadzal kitab ya wa naflu bima bi ulumna fi darin amin ya rabbal alamin kama tahtarun nafsikal ma'akilat thayyibah allati la darara fiha wa zawjahal hasanah litazawwaj jaha fakadzalika la tawadid illa man yu'arrifu at-tariq illa Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan manusia ya ini kama tahta li nafsika, seperti halnya kalau kamu itu memilih untuk diri kita, kalau urusan diri kita al-makili thayyibah, al-makila ya thayyibah. Kalau makan kita cari yang baik-baik kan, yang makannya baik, yang enak, yang bersih, yang banyak. Nah, itu biasanya manusia. Allazi la darara fiha, kemudian makanan itu yang tidak membahayakan ya. Wa zaujaha hasanah, mencari istri juga yang cantik kan, itu manusia. Walaupun cantik itu relatif kadang-kadang kan ya, cantiknya, postur tubuhnya, cara bicaranya, matanya, pandangannya, ya, alisnya, ya, dedeke, orang Jawa itu dedeke ya, dedeke itu tingginya semampai, bukan semeter tidak sampai, semampai, gitu ya. Gitu. Selalu memilih, kalau urusan untuk diri kita itu manusia itu memilih, ya, ya. Wa kadzalika la tawaddil, ya. Begitu juga kamu di dalam bersahabat. Artinya ya kita itu dalam rangka mencari yang mendampingi sehari kita. Ilaman yu'arif at-tariq, seharusnya kecuali kamu itu harus bisa yang menunjukkan tariq illallah, jalan yang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang bersahabat, carilah yang bisa menunjukkan tariq, jalan tariqoh ya, jalan illallah, yaitu kepada Allah Taala. Jalan tariq ini oleh Rasulullah disebutkan namanya tariqoh. Jadi tariqoh itu kaifiat, tata cara yang terukur, cara kita berjalan menuju Allah. Orang yang mau jalan itu namanya adalah salik. Orang yang sedang menjalani ini proses namanya suluk. Nah, karena itulah ini sudah dipilihkan oleh Allah, jalan menuju Allah itu ya harus tariqah, karena itu sudah diatur kaifiatnya, step by stepnya ya, kuli halin wa makan wa waktin itu ada, semua diatur. Jadi hati-hati ya kalau bersahabat, kalau kita ahli tariqah yang lain ikut, tapi kalau enggak ya malas. Wa'lam anna laka talata akhilla akhaduhumal mal tafkiduhu indal maut wa thanil ayal yatrukuhuna indal qabir wa tal amaluka la yufariquka abadan fa ashab man yadkhulu ma'aka qurbaka wa la ta'nasu bihi. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu biasanya senangnya tiga. Annalaka talatun akhliyah, ada tiga hal yang menjadi kekasih ya, kekasih kita ya. Akhadumal mal, yang pertama kalau sudah mal, harta itu kira-kira ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, 24 jam nggak cukup. Manusia itu yang dicari yang pertama adalah al-mal, harta. Kira-kira ada nggak manusia di dunia yang nggak suka harta? Kecuali wali Allah ya. Kalau wali murid masih semuanya
sukanya harta. Nggak punya harta, rasanya sedih bukan main. Ya, takdiru indal maut. Padahal harta itu akan kita tinggal kalau kita mati. Gitu tuh loh. Manusia tuh kok lupa. Kita di dunia itu adalah Manzilatun. Dunia adalah tempat ambilan terminal, tapi di terminal kita kok membuat istana. Padahal habis itu kita tinggal, dan istana itu kita tempatin hanya 1-2 menit, 1-2 istilahnya mampir ngombe kan di dunia itu. Oke. Ini yang pertama, dicari, ditinggal. Ini kan gimana ya manusia ya? Dicari sampai mati-mati, tapi ditinggal, tapi dijalanin. Nah, ini kira-kira masuk akal nggak ya manusia itu? Ya karena nafsunya itu. Yang kedua itu adalah keluarga. Kalau sudah nyeritakan anak cucu itu, cucunya tak meblong dewi, kira-kira gitu guys. Di kudan ndak karu-karuan, lupa sholat loh sampai setuju ini ya. Bener nggak yang punya cucu seperti ini? Lupa. Nah, padahal dia terakuna indal kubur. Memang dia mau menemani kamu di kubur? Enggak. Ya, 1-2 menit ya setelah kita dikubur ditinggal. Halo, Bapak meninggal. Nah, dia tetap ngono. Manusia itu anak cucu sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hartanya melupakan pada Allah. Anak istrinya meninggal bisa mempengaruhi meninggal karena tahu ngono kok disenengi. Kadang dia nggak mau nemenin kita di kubur itu, nggak mau. Ya, habis itu ya ditinggal, selamat tinggal, say hello, itulah. Manusia kok ditinggal. Nah, yang ketiga, wal talir amaluka. Yang ketiga itu amalmu, ya. La yufariqa abadan, itulah yang akan menemanimu abadi nanti sampai kapanpun. Fashab, karena itu Anda harus bersahabat dengan amal. Loh, ini sing di koncone pleke itu loh, yang jadi pleke itu kan duduk amal, yang jadi plek itu sing suge-suge, sing golek uang tok. Ya. Nyeritakan kebanggaan keluarga, ya. Mengapa? Karena inilah man yadkhul maka. Ini yang akan menemani kamu nanti di yaumul kubur. Di kubur, di barzakh, itu nanti yang menemani kita. Teman sejati itu loh, manusia itu kok nggak mau. Yang ditemani itu yang palsu-palsu itu. Laibun dunia bagus, indah, manusia tertarik. Yang di dunia itu cantik, dunia itu tertarik. Padahal palsu semua itu loh. Manusia itu manusia palsu, jangan-jangan. Senengannya nyari yang palsu ya. Make upnya terlalu tebel, sebenarnya bukan main. Padahal itu make up. Begitu make upnya dilepas, ya tidak, dempulnya sudah hilang, yang manusia bisa juga. Hidungnya dibikin apa gitu, pura-pura mancung padahal pesek. Ya, ini, tapi manusia kok seneng. Shadow-nya, blush on-nya, waduh, ya kan? Nah, dengan demikian watak nasbihi, dan dialah yang akan menemanimu bersama amalmu. Nah, itu para salikin yang kita kaji inti dari babak pertama ini, etapa pertama ini. Jangan sampai kita itu tergelincir urusan yang palsu. Yang palsu itu adalah dunia. Moga-moga kita mendapat ridho dan berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.